Hai Besti, ketemu lagi dengan Pip Talk with Miss Nia. Miss Nia mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabat yang sedang melakukan ibadah puasa. Semoga semuanya lancar ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang magic sentences, kalimat magic yang mungkin saja bisa mengubah kehidupan kita, yang memiliki arti dan makna yang sangat bagus guys. Jadi adik-adik semua tetap belajar ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share video Miss Nia supaya bermanfaat kepada orang yang banyak. Dan untuk adik-adik yang baru pertama kali melihat video Miss Nia ini, we welcome you guys. Terima kasih banyak, jangan lupa di subscribe ya. Buat subscribers yang sudah setia bersama Miss Nia, I really appreciate you guys. Thanks a bunch, thanks a lot, thank you very much for your support. Untuk dukungannya, terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, comment, dan share video Miss Nia sebanyak-banyaknya. Semoga video-video yang sudah Miss Nia buat dan share ke kalian bisa bermanfaat lebih baik dan maksimal lagi. So now let's start with a magic sentence. Here's the first magic sentence. Time flies when you're having fun. Time flies when you're having fun. Jadi dalam arti sebenarnya maknanya ini adalah kita tidak akan menyadari waktu cepat berlalu ketika kita menikmatinya. Saat kita senang, saat kita menikmati waktu, kita senang dengan waktu, satu harian itu kita senang contohnya. We sometimes forget that it has been afternoon or even it has been night. Kadang kita lupa gitu, kadang kita berpikir cepat sekali ya siang, cepat sekali malam, like that. So time flies when you are having fun. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan biarkan sedetik pun berjalan dengan sia-sia, dan nikmati waktu itu. The second magic sentence is, a bird in the hand is worth two in the bus. Okay, a bird in the hand is worth two in the bus. Okay, so what is the meaning of this sentence ya? Apa maknanya? Maknanya adalah apa yang kita miliki sekarang itu lebih berharga daripada apa yang mungkin kita miliki nanti. Kalau kita coba untuk mendalami kalimat magic yang satu ini, istilahnya begini, we don't know the future, nobody knows the future, what's going on in the future. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Mungkin saja apa yang akan kita miliki di masa depan itu lebih kecil daripada masa yang sekarang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Jadi kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghargai apa yang kita punya sekarang. We must appreciate whatever we have today. The magic words or the magic sentences number 3 is, a penny saved is a penny earned. A penny saved is a penny earned. Artinya adalah uang yang kita hemat hari ini bisa kita gunakan di masa mendatang. Jadi ini adalah kalau bahasa Indonesianya hemat pangkal kaya ya guys. Gitu. And the next magic sentence di posisi keempat adalah, kalimat ini nih adalah kalimat yang sangat bijak guys, bijaksana kali, oke? Dimana kalimat ini mengajarkan kita untuk bertindak lebih banyak daripada berbicara lebih banyak. Magic sentence-nya adalah, a picture is worth 1,000 words. A picture is worth 1,000 words, oke? Jadi kalau di dalam arti translatean wordnya itu adalah sebuah lukisan menjelaskan 1.000 kata. Dalam maknanya adalah lebih baik menunjukkan atau membuktikan daripada hanya berkata saja. So make sure we talk less and do more because action speaks louder than words. Okay? Jadi pastikan kita berbicara lebih sedikit dan berbuat lebih banyak karena perbuatan itu menjelaskan lebih banyak daripada kata-kata. Contohnya si kiasan tadi nih, kiasan yang baru aja kita pelajarin, oke? Yang berbuat lebih banyak daripada berbicara. Contohnya ini paling banyak di anak-anak murid nih, di anak-anak, di adik-adik semuanya. Paling banyak ya, tapi nggak semuanya. Ada yang baik. Ketika disuruh mamanya belajar, hey you, study. Terus kalian bilang, udah mak tadi, udah belajar aku, udah baca, udah nulis, udah ngerjain PR. Ternyata cuma omongan doang, nggak dikerjain. Nah,
Kalau mama kalian, papa kalian, your daddy, your mommy looking at you studying, kalau orang tua kalian melihat kalian belajar, pasti nggak disuruh lagi lah belajar kalau sudah selesai, ya kan? Karena tidak dilihat belajar, makanya disuruh belajar. So, pastikan orang tua kalian melihat kalian belajar, oke? Nah, untuk magic sentence yang kelima, ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan di kehidupan Misnia sih. Magic sentence-nya adalah don't count your chickens before they hatch. Okay? Don't count your chickens before they hatch. Makna di balik magic words ini adalah, atau kata atau artinya adalah, jangan mengandalkan sesuatu yang baik akan terjadi sebelum itu benar-benar terjadi. Kayak Miss Nia nih. Miss Nia nih banyak sekali pengalamannya tentang hal-hal seperti ini. Jadi Miss sudah prediksi nih ke depan akan bagaimana. Oh, nanti akan ada dari sana nih, nanti begini nih, ini baik nanti nih, gitu. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Malah bisa hasilnya itu jadi lebih buruk dari apa yang diharapkan. Tidak sesuai dengan planning lah, tidak sesuai dengan rencana lah, tidak sesuai dengan target lah. Oke? Nah itu dia, itu artinya. Jadi it's okay to be positive, nggak apa-apa kalau kita suka berpikir positif, it's okay, it's normal, it's very good actually. Sebenarnya bagus untuk orang yang berpikiran positif, tapi jangan jadi mematokkan akan terjadi dan pasti akan terjadi. Tapi sebenarnya belum terjadi. Nah, nih yang selanjutnya nih, yang keenam nih, magic sentence yang keenam, kalimat magic yang keenam adalah the devil is in details. Okay, the devil is in details. Okay, kira-kira ada yang bisa tebak gak ini artinya apa? Menarik sekali, artinya adalah dari kejauhan terlihat bagus, tapi ketika kita dekati ada masalah, nampak semua jeleknya. Contohnya ini ya, kiasannya juga di bahasa Indonesia ada, melihat gunung dari kejauhan itu cantik, tapi ketika kita dekati ke sana terlihat semuanya, ada batu-batunya, ada bopengnya, ada tanahnya yang tidak bagus, dan semuanya, ada mungkin larvanya, gunung Merapinya, tapi ketika dilihat dari kejauhan, wow, it's so amazing. Ini juga berarti ketika kita belum mengenal seseorang, kita melihat mereka hanya sekilas, lalu kita akan berkata, wow, dia baik ya. Terus kita juga akan bilang, dia jahat ya. Padahal baru pertama kali itu kita melihat mereka, tapi pandangan pertama kita tuh udah menjudge mereka. So guys, never judge a book by its cover. Jangan pernah menjudge orang hanya dengan melihat looknya saja. Kenali dulu orangnya, dalami dulu, dekati dulu, lalu kamu akan tahu seberapa baikkah dia, seberapa anehkah mereka, atau seberapa jahatkah orang itu. For the seventh magic sentence is, there is no such thing as a free lunch. Okay? Tidak ada satu hal pun sebagai makan siang gratis gitu kalau diartikan satu-satu. Okay? So let's see the meaning behind this sentence. Mari kita lihat makna apa di balik kalimat ini. Jadi kalimat ini kita pakai ketika kita ingin mengatakan tidak ada yang gratis di dunia ini, woi, gitu. When we wanna say there is no free things in this world, kita bisa bilang sebagai bahasa ungkapan atau bahasa gaulnya, there is no such thing as a free lunch. Okay? Jadi semuanya berbayar ya, apa-apa berbayar, listrik berbayar, air berbayar, kita mau makan juga bayar. So everything must be paid. Okay? Sentence yang ke-8 ada waste not and want not. Okay? Jadi waste not, want not itu adalah kalimat terpendek untuk kiasan magic sentence kita hari ini. Tapi artinya lumayan panjang ya. Jangan menyia-nyiakan sesuatu, terlebih waktu, maka Anda akan berkecukupan. Jangan kita menyia-nyiakan waktu atau apapun itu supaya kita berkecukupan. Contohnya ketika ada waktu atau time yang pas bekerja, bekerjalah dengan giat. Atau ketika kita punya waktu untuk menabung, ya menabunglah dengan tepat. Dan magic sentence yang ke-9 ada kalimat once bitten, twice shy. Once bitten, twice shy. Sekali digigit, dua kali malu gitu kalau diartikan satu per satu katanya. Tapi makna yang sebenarnya adalah manusia akan lebih berhati-hati ketika ia sudah pernah dikecewakan atau disakiti.
Bener nggak tuh kira-kira tuh? Kita akan lebih berhati-hati nggak kalau kita sudah pernah merasa kecewa atau merasa tersakiti dengan orang lain? Bener ya kan? Pada umumnya manusia itu begitu, kalau sudah disakiti, pernah dilukai, akan sulit untuk mempercayai orang lain, akan sulit untuk menolong lagi pada umumnya. Tetapi ada orang-orang yang disakiti berulang-ulang juga terus membantu, terus mempercayai orang lain. Next, the last magic sentence for this time is familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. Magic words yang ini atau magic sentence yang ini tuh artinya adalah sebuah kayak kata nasihat guys, seperti kata nasihat adik-adik semuanya, saudara-saudara semuanya. Seperti kita melihat gunung Padi nih, ketika kita melihat gunung dari jauh itu terlihat indah, dan ketika kita mendekati gunung tersebut maka akan terlihat kejelekannya. Familiarity breeds contempt artinya adalah semakin kita mengenal seseorang, semakin kita tidak menyukainya. Artinya ini sangat luas artinya. Bisa kita contohkan ke anak-anak remaja yang falling in love for the first time, pertama kali jatuh cinta. Nah, ketika kita melihat seseorang yang istilahnya menarik perhatian kita, oke, ketika kita belum mengenalnya, kita menggebu-gebu untuk berusaha mengenal dia. Dan akhirnya ada yang pada saat mengenal tidak cocok gitu. Karena dia sudah mengenali sifat, karakter, perwatakan, cara bicara, semuanya sudah dikenal. Akhirnya ada yang memutuskan untuk okay, we break out, kita stop here, we stop here like that. Lalu ada yang terjadi juga kepada sahabat-sahabat ya, teman-teman yang ingin membangun sebuah pertemanan. Akhirnya ketika dia semakin mendekat, dia tahu semuanya, asli-aslinya, sifat asli, karakternya, akhirnya tidak jadi. Nah, itu mungkin itu kali ya hukum malam. Ketika kita mengenal seseorang lebih dekat, maka kita akan lebih tidak menyukainya. Jadi jangan terlalu dekat kepada orang ya. Maksud bisnya di sini adalah kita bisa bersosialisasi, kita bisa membangun hubungan, tetapi selalu jadikan atau selalu buat batasan untuk hubungan, untuk setiap hubungan. Baik itu hubungan pertemanan, hubungan sosialisasi di masyarakat, dan lain sebagainya. Okay, semuanya, we have finished our lesson today. We have finished our discussion today about the magic sentence which can change our lives. I really appreciate you guys who have subscribed me, like, comment, and share this video as many as possible to our siblings. Thanks a bunch guys, thanks a lot. Miss Nia couldn't say more than this. Untuk yang sedang menjalankan ibadah puasanya, Miss Nia ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like, di komen, dan di share videonya sebanyak-banyaknya. Apa yang Miss Nia bagikan semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan pernah bosan-bosannya mendengarkan Miss Nia mengoceh dari A sampai Z ya. Thank you so much and see you in my next videos. Bye.